early game dia kuat, di late game dia melempem. Tapi kita bakal saksikan apakah prediksi dari para caster dan juga analis salah. Dan tentunya masih bersama dengan Cornet Mas featuring Ayah, Opung, Wawa, Kakek. Asik. Jadi ayah, opung apa kakek? Semuanya lengkap sekali. Apa koko? Kowawa. Kawawa. Oh iya banyak yang manggil juga ya Kawawa ya. Iya. Oke. Cepat Kawawa kali ini ternyata bakal coba diganggu dari violence-nya. Dibalikan keadaannya. Dan ini seperti Bung Cornet bilang body block. Benar-benar Invis ngasih semua jiwa dan raganya untuk seorang J yang Y-nya 2. Ya dan kali ini violence dan treat yang benar-benar belajar dari game yang pertama. Benar-benar nggak cover bisa-bisa dari Lancelot ya. Dan J yang masih menang retribution-nya mau digunakan ke arah mana pertanyaannya. Karena dari Little Wonder-nya sudah diambil. Waduh. Tapi ternyata first ball tiara mid lane, Bung Cornet. Tiba-tiba diajem-ajem, diejam-ejam oleh seorang Ria. Yang membuat seorang Lunoxor tumbang. Walaupun dengan flicker yang digunakan dia masih tumbang, itu rugi sih. Kalau menurut gue kalau udah langsung mati. Sayang banget untuk masih paksain untuk gunain flickernya. Oke, dan hal yang sama terjadi di game yang kedua. Pertukaran kembali terjadi untuk di bottom lane dan top lane. Pakito naik ke atas, cowoknya turun ke bawah lagi. Oke, cowoknya turun ke bawah lagi. Dan ingat satu hal, di mana harusnya Kings yang punya first blood rate lebih tinggi. Dibandingkan seorang Syra di spot yang dipaksa dan lagi-lagi dan Sona tadi keluar begitu saja. Kadot udah mencoba memaksa, retri dipaksakan dan ternyata nggak dipakai oleh seorang J di Bung Cornet. Oh, ini menarik yang dilakukan J sebenarnya. Rotasi dari junglernya dari Orange, kemudian nanti akan dijelaskan lagi tapi Newt ya yang terkena geng. Dan harusnya mati di sini, di retri dan dapat poin kill lagi. Gila sih. Ini gua kalau jadi J benar-benar udah kaya, makin kaya dari rotasi jungle mereka yang bisa dilihat dari orange buff, kemudian ke arah Kramer, ke Rokursa, ke purple buff, ke Skirt Izard, bahkan nggak ngambil ini ya dulu, nggak ngambil gold buff, tapi dapetin point kill dulu, baru ke gold buff dan dapet kill lagi. Oke, tapi bukan hanya itu aja Bung Cornet, ternyata di sini bawa cobaan retribution yang ternyata diamankan oleh seorang Cadet karena dari seorang J juga nggak punya retribution, dia nggak bisa mendekati permainan dari Turtle dan membuat seorang Cadet berhasil mendapatkan turtle-nya. Ini aku melihat J ini mirip sama Ranger Mas. Dengan permainan farmingnya yang nggak menggunakan retribution, tapi kenapa J jauh lebih cepat dan lebih kaya ya dibandingkan Ranger Mas? Oh, sepertinya dia hoki aja ya. Sepertinya hoki aja. Tapi Valens di depan sana udah level 4, udah mulai terkirim begitu saja. Azar coba membantu dengan ada Raviji dan sepertinya J bakal coba tumbang. Dia harus top lane, Invis sedikit terlambat. Azar pun gak bisa berbuat banyak. Raviji masih mau lebih. Valens sekali bakal coba ditumbangi, tapi ternyata ada satu poin damage dan sepakat. 1 poin tambahan untuk seorang Lancelot. Looking for double kill dan udah gak ada puncher lagi Bung Cornet. Ini dia gerakan-gerakan yang nggak perlu dilakukan sebenarnya oleh J. Ketika baru saja dipuji oleh Cornet, tapi tiba-tiba dia melakukan kesalahan yang cukup fatal di sana. Ketika dia ngebuka di bush-nya dan terkena stun, kemudian langsung di-commit begitu aja, nggak ada lagi rondo, nggak ada ultimate juga yang dikeluarkan. Dan malah K-dotnya yang bisa tang ting tung tung ding tang ting tung ding tang ting tung. Telepon tuh dilihat-lihat ya. Apa? Telepon ting ting terding ting Ding 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 ding. ding ding. Oke. Mama mau ikutan tuh pas itu. Gatel ya, ikutan dong. Ayo dong, ayahku. Dan di arah bottom lane ternyata bakal ada pergerakan yang mungkin lebih pasif antara Chow dan juga Tamus. Tapi kalau menurut gue setuju banget sama Cornet yang ngomong Wawa. Itu nggak hal yang unnecessary move yang dilakukan oleh seorang J. Unnecessary move. Unnecessary move ya benar itu. Iya. Apa tadi sebelumnya yang pertama? Nah, iya itu. Oke. Agak sedikit sulit ya. Karena di depan sana Kret bakal coba dipasang gitu saja. Ada Kedon, masih ada Pancar, dia Sonata. 1 buah kali poin lagi diamankan. Invis masih mau lebih. Di flicker begitu saja. Dan tumbang di arah jungle Bung Cornet. Emang Invis nih kalau pakai Baxia kayaknya udah hatam ya. Bener-bener dia tahu ketika piringan-piringan hitam dia itu udah kena dan nggak bakal ada lagi cooldownnya dan langsung di flicker, di commit ke arah satu orang yang sangat penting yaitu junglernya dari seorang K-Dot dan bahkan turtle-nya ini harusnya free dan banget. masih ada retribution juga dari seorang J yang retry-nya tidak seperti Ranger Mas pastinya. Ranger Bronze. Ranger Bronze. Yes, retry sabun saya, Warkop. Bila ternyata dapetin dengan cukup gampang, retry-nya ditahan untuk sebuah orange buff. Karena kayaknya ada Kedot, coba membantu, informasi telah diberikan. Bakal jadi di sana, retribution bakal coba dipakai, tapi ternyata diamankan oleh seorang Raviji. Karena nggak ada vision. Ada si Baxia? Nggak ada vision tadi. Kita akan lihat highlight replaynya. Nggak ada. Kemarin Niki. Enggak, tadi nggak ada vision, gue yakin banget. Kalau ada vision pasti di retry sama dia. Karena gue sering banget melakukan itu. Sorry. Antara nggak ada vision atau sebenarnya ada vision tapi ketutupan darahnya sama Baxia. Karena kadang-kadang gue lihat tadi Baxianya masuk ke arah rumput. Bisa jadi kalau itu. Bisa jadi ya.
Dan Baxia membuka vision dari top lane. Dipasang begitu saja J-nya free. Ten is coming. Menuju ke arah belakang. Ternyata ada langsung Hayabusa dari seorang Ezra. Sedikit Rafiji-nya. Flicker harus digunakan. Bahkan kali ini tim Siren Esports yang mundur. Memanggil kupanya Dam-Dam Kupa Ispek. Oke, dan K-Dot bicara sama Ria-nya. Kita di sini masih benar-benar tidak mau kehilangan minions wave di arah tengah. Dan Jay tanpa adanya orange buff masih tetap santai aja kayaknya dengan item yang pertama dia bikin, lebih ke arah defense kayaknya. Oke, Newt Paul coba dipasa, dapat fokus, dapetin turret di arah top lane. Bung Cornet, kalau Bung Cornet sadar, Rhea makan 2 lane. Iya loh. Cepet banget ya. Clear, Iya. langsung ke tengah, balik lagi ke bawah. Teman-temannya yang roaming ke atas. Lebih Rhea kayak Andre ya. dapat 2 lane dia, bro. Enggak juga sih, soalnya Raptor macet kan lumayan mahal. Oke, tapi ternyata kali ini dengan ada damage Death Sonata telah dikeluarkan, maka coba dipasangkan retry-nya untuk kali ini Bung Cornet. Akan beraduka, Violence kali ini membuka visionnya dan ternyata Enggak. gak diambil. What happened? Ternyata dikira untuk orang Ezra. Dua serangan langsung ke arah seorang J. Freestyle dulu bos. Masih mau coba dipaksa. Tapi bakal coba ditumpangin. Oh my god, Newt bermain dengan cukup baik. Freestyle dulu bos. Berhasil membuat seorang J tumbang di arah sana Bung Cornet. Gue yakin banget yang di otak Jay itu menahan retributionnya untuk arah turtle. Karena dalam 12 detik tadi gue lihat detikannya. 12 detik turtle yang muncul. Tapi justru malah Jay-nya memaksakan untuk balik lagi. Karena dia perhitungannya agak sedikit salah sih. Kalkulasinya salah. Dia maju lagi dengan rondonya dan untuk dapetin purple buff-nya. Tapi ketika dia maju dan gak ada lagi skill untuk balik ke arah belakang, dia harus di-commit. Oke, Azir lewat begitu saya dua Striker telah dikeluarkan tapi harus ditumbangin. Permainan cukup baik, satu execute dikeluarkan. Mati di udara. Satu tumbang di arah bottom lane membuat tim Kings harus ketinggalan momentum. Tapi ternyata Rafiki di arah top lane sana membuatkan satu hadiah untuk seorang Newt, yaitu turret di arah top lane. Yes, turret sudah hilang tapi pertukaran terjadi juga. Siren mendapatkan bottom turret jadi masih 50-50 buat sementara waktu. Tapi untuk Kingsnya serangan yang mereka bangun di 5 menit awal tampaknya sudah mulai membuahkan hasil. Oke, semua combo udah mulai dikeluarkan. Violence sana diganggu pergerakannya, tapi Rafiki masih dapetin satu seorang invis. Meanwhile dari bottom lane Sonata, satu hit terakhir masih coba ditahan oleh seorang Newt. Rhea, satu versi everybody, pengen satu didapatkan, masih bisa dihindari. Rafiki masih mau balik, Rhea still survive di arah top lane Bung Cornet. Yes, masih bisa melawan karena posisi juga Rhea yang paling kaya di Siren dengan satu spell yang cukup berguna atau bisa dibilang sangat berguna, Vengeance-nya 1-0-2 dan bahkan dari J-nya yang mulai agak sedikit tertinggal ini karena beberapa movement yang dilakukan menurut gua. Nah itu tuh yang gue bilang ya. Maksain. Ketika dia rondo tapi perhitungan dia salah, itu membuat dia harus kayak balik lagi jalan kaki untuk ke depan. Dan itu yang dilakukan beberapa kali oleh seorang J-nya ketika dia salah kalkulasi untuk mendapatkan entah itu jungle, entah itu musuh juga. Oke, Death Sonata dikeluarkan, satu hit terakhir harus tumbang. Death Sonata yang baik dari top lane sana dan bahkan membuat space untuk para pemain tim Siren untuk regroup di arah mid lane. Ada Hayabusa sudah mulai datang, Shadow Kill telah dikeluarkan untuk clear minion saja. Bahkan Violence bersama dengan Crit dan juga Kaedot masih coba untuk mencari momentum untuk nge-pick off salah satu Hayabusa di dalam top lane. Yes, 16 detik lagi, 15 bahkan 10 detik lagi untuk Turtle akan muncul. Retry-nya masih ditahan dan harus kehilangan purple buff kayaknya tadi. Demi menahan retribution-nya. Dan berkali-kali juga. Karena Turtle lagi. Gua bingung sama retry-nya J itu sebenarnya gunanya buat apa? Untuk di game kedua ini. Oke. Kayak dia tuh selalu menahan beberapa kali. Dan Wow. bahkan untuk Lord kah? Oke, untuk Lord. Tapi Sudah jadi kayaknya Lord. sayang banget sih untuk Lord. Karena tadi dia kira bakal coba masih bisa turtle, tapi ternyata enggak. Iya. Untuk sekarang juga dia mau masa Lord gak bakal bisa net. Kalau menurut gua. Bakal Iya, makanya. waste banget ceritanya. Kalau misalnya dia maksa ke arah. Makanya ini yang gue bilang, J ini mirip-mirip Ranger Emas. Kayak dari early tuh menahan, tapi untungnya ya bedanya J sama Ranger Emas, J itu lebih cepat farmingnya. Jadi termaafkan, kalau Ranger Emas lama. Oke, udah lama gak bisa tapi Dove Iya. telah dikeluarkan begitu saja. Dia menjadi pilihan. Dia bakal dipilih kali ini dari poin utamanya. Setelah sudah dapetin satu dan Christ menjadi pilihan yang kedua. Dua harus hilang. Shutdown bakal didapatkan oleh J. Meanwhile dari mid lane dari seorang Rhea-nya membaik time dengan cukup baik. Dipaksakan kembali, membalikan keadaannya. Rhea is coming. Rami jika boleh pulang mau jadi goyang harus hilang. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas Bu Cornet. Yes, ini dia langsung membayarkan kesalahan J ketika Cornet ngomentari dirinya dengan double kill yang didapatkan.
Dan langsung menuju ke arah Lord juga, tapi mereka harus mengamankan K-Dot-nya karena masih ada satu Retribution yang harus hati-hati juga Ten, karena darahnya sekarat. Dipaksa untuk recall, Retribution is real, pastinya diamankan oleh tim Siren. Walaupun Rhea yang dapetin dan Retri-nya nggak dipakai juga. Cooldown. Oh, cooldown. Cooldown tadi, Oke. cooldown. Sabar, gue juga udah ngeliatin sebelum lo komplain. Tenang. Udah liatin. Jangan berantem karena retri. Jangan berantem. Santai. Gue udah ngeliatin. Temen gue tahu pasti bakal komplain. Apalagi Tamus yang dapet. Karena jangankan itu. Yang dapet siapapun. Kalau bukan jungler. Wah, temen saya ini ngeliat saya udah kayak. Jual aja handphonenya. Iya. Oke, dan kalau kita lihat dari item musician-nya juga yang sekarang udah jadi ya buat Siren-nya. Masih sama-sama dengan gold yang tidak terpaut terlalu jauh, namun Siren lebih diuntungkan karena mereka sudah punya super minion bersama dengan satu buah Lord yang meskipun belum di-enhance, tapi setidaknya itu akan membantu mereka untuk membersihkan seluruh outer turret milik dari Kings Esports. Dan let's go, ini dia serangan yang dibangun oleh Siren. Oke, dan seperti kalau yang gue lihat di sini para pemain dari tim Siren benar-benar memaksakan dengan Loinya untuk ngebuat seorang Cerit ini berubah menjadi Order Brilliance. Invis di garis depan, udah ngebuka visionnya, tapi mereka harus clear di arah bottom lane dulu. Objektif game yang dilakukan disiplin banget. Walaupun seperti kata Bung Koret, J-nya agak sedikit suka melakukan unnecessary move, tapi ternyata disiplin dari kawan-kawannya ini menutup celah yang dibuat oleh seorang J. Lihat cover-covernya Invis terutama si Baxianya, dia selalu berada di garis depan biar gak ke gap backlanernya. Outer sudah habis semuanya, Cornet. Yes, sudah mulai masuk tampaknya tapi masih belum ada yang menginitiate. Masih menunggu momen juga dan tampaknya Invis hanya mencoba untuk mengganggu pergerakan. Tapi lihat di sana, knockout strike dan bahkan kombonya masuk justru dari anak-anak Kings. Double kill dari seorang K-Dot yang mengincar karena seorang Ebusanya. Shadow kill terpaksa dikeluarkan untuk melindungi dirinya tapi tidak akan bertahan cukup lama. Karena lihat damage dari K-Dot juga Ravisia terlalu besar walai. 3 bahkan 4 hero dari Siren langsung hilang, tumbang semuanya. Tersisa seorang Rhea, bakal coba dipasang ke seorang dia. Dua ternyata dikeluarkan. Ini bakal menjadi wipeout dan Rhea masih coba bertahan dengan Vegas dan tak bisa. Wipeout, ini bencana. Siren Esports kehilangan 5 playernya. Invis sudah datang, ini Peter turret bakal coba dibuka. Tapi ternyata Ten masih hidup kembali, berhasil mempertahankan. Tidak terjadi one strike push. Oh my god, tuh kan sampai kejebur god. Oh my god. Ini benar-benar Siren tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi movement-movement yang benar-benar ini bahaya banget karena satu momen aja tadi nyaris saja comeback dan bahkan di sini langsung ada pintu kemana saja dilakukan oleh seorang Ten. Tapi lihat sini dari seorang K-Dot yang kesit pada arah depan, tetap pakai langsung ditembak pintu saja dari seorang Granger-nya. Tersisa Violence dan juga langsung dibeli karena seorang Invis dikejar mau kemana, terkena stun. Dan bahkan harusnya ini hilang dan bahkan dibalikan dengan satu pintu ajaibnya. Cerit tadi mencoba untuk membantu pergerakan di arah bottom lane, tapi ternyata Cerit sadar diri kalau dia masuk juga dia nggak bisa nge-defense ke arah high ground-nya. Dia langsung mundur ke arah belakang. Tersisa 4 player tapi J harus tumbang. Lagi dan lagi J out of position kali ini Bung Koret kalau bisa gue bilang. Iya benar banget, tidak adanya J. Tapi tampaknya mereka pengen komit banget untuk dapetin satu turret di arah bawah. Oke, Order Brilliance setelah dibuka begitu saja. Dan Wah. terpancing kali ini. Cerit Udah di-clear pinter. dan bahkan di-clear begitu saja dengan Order Brilliance. Mau tidak mau Order Brilliance harus digunakan. Gua gak tahu apa yang dilakukan tadi oleh Azernya sejujurnya. Kayak kuat Shadow-nya gak dikeluarin. Dan padahal dari si Invisnya udah masuk ya. Kayak pengen dapetin turret tapi agak ragu. Satu. Karena kejadian tadi mungkin ya. Sama satu lagi, dia masih takut sama duel striker dari gue. Belum keluar sama sekali. Kalau dia tumbang, beberapa detik ke depan bakal Iya ada itu. loh. Kayak jadi pergerakan Siren nih udah mulai mikir yang biasanya lebih cepat tapi sekarang jauh lebih kayak dipikirin lagi. Karena nggak mau kejadian tadi yang itu lemes sih dengkul mereka, yakin gue banget. Bener-bener kayak satu gerobak yang bisa aja di end. Tapi untung aja nggak berhasil. Dikejar di arah bottom lane bakal jadi pertukaran. Tamu sudah dihilangkan dan bahkan bertukar dengan Lancelot. Gak worth it sama sekali. Rhea ditukar oleh seorang K-Dot. Meanwhile ada Bapak Lord yang terhormat Bung Kornet. Aduh, gua nggak tahu deh apa yang dilakukan yang direncanakan oleh anak Kings. Sebenarnya kalau misalkan tadi dari 10-nya berhasil di commit sih ya masih lumayan cukup cuan ya. 2 untuk 1, tapi kalau kondisi kayak gini ya untung saja mereka nggak langsung commit ke Lord. Udah itu jawabannya. Kalau misalkan udah commit ke Lord dan mereka kehilangan Lord, itu bakal benar rugi dan menyesal nggak bisa tidur semalaman. Waduh. Dari K-Dot ya. Gimana Bung Wawa? Gue setuju sih, dan ya dari itemnya juga ini seluruh ya dari kedua timnya mereka sudah mulai harus berhati-hati jangan sampai ke pick off seperti tadi gitu loh. Karena
dengan adanya Lord yang sekarang sebenarnya bisa diamankan Lord untuk sekarang karena mereka masih punya retribution. Kalau untuk retribution ya cuman dari balik lagi dari Siren mereka sudah harus kehilangan middle inhibitor, mereka harus lebih hati-hati juga jangan sampai mereka kalah team fight di area dari Lordnya dan bahkan semuanya langsung bisa dibalikin juga. Jadi dua-duanya bakal bermain sangat berhati-hati. Kita bisa melihat tempo yang begitu pelan diciptakan oleh kedua tim ini. Oke, tapi di sini gue ngelihat adanya seorang Newt yang bakal coba untuk dapetin satu turret di arah top lane. Itu nge-distract untuk team fight di arah bottom lane. Dan Siren pun mereka masih dengan stick 3 playernya yang berada di arah front laner. Dan melihat posisi seperti ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan untuk tim King Esports. Ternyata mereka masih ke arah belakang. Dia terperangkap. Violence bersama dengan Raviji. Semuanya berisikan Sanjay. Dia masih bertahan tapi gagal didapatkan. 2 hilang ini kerugian untuk tim Siren Esports. Bahkan Rhea-nya nggak bisa bertahan cukup banyak. Invis is coming. Mencoba untuk menjemput seorang Rhea. Tapi ternyata informasi untuk mundur diberikan oleh tim Siren Esports. King Esports membalikan keadaan. Lihat mereka sekarang yang berada di posisi yang cukup unggul mendapatkan Lord yang terhormat. Gua nggak ngerti banget sih yang ada di pikiran anak Siren. Kayak seperti yang sudah di warning sama Ranger Emas sih sebenarnya. Satu, overconfident. Ketika terlalu pede dan justru malah keadaannya sekarang mulai disusul balik sama Nana Kings. 51.000 dari goldnya dan bahkan Lord berwarna kuning sudah diamankan. Dan entah kenapa gue melihat J di game kedua kayak apa ya, movement dia aneh aja gitu loh. Aneh. Kayak positioningnya juga kayak nggak bisa ngebaca posisi musuh tuh bakal di mana dan akhirnya dia yang harus mati. Kayak mati-mati konyol gitu loh. Mati konyol dan satu lagi Bung Kornet. Ini kalau yang gue lihat ya, J itu kayak dia tuh nggak sabar. Dia nggak sabar banget. Dia yakin dengan PD dengan apa yang dia bisa pick off. Betul. Dengan apa yang dia bisa tembak, dia mati, dia ngandalin killing sprint, dia maju lagi. Tapi ternyata dengan crowd control yang dimiliki Violence yang fokus terhadap seorang J itu ternyata nggak bisa. Dan kali ini lihat dia menuju ke arah base dari para pemain tim Siren Esports. Udah nggak punya inhibitor lagi. Ini di airdrop yang sana fokus banget. Shadow Kill telah dikeluarkan. Menuju Hayabusa ke arah belakang. Untuk Lordnya berhasil dihindari dengan cukup cepat. Dia bakal coba fokus. 2 second lalu J lagi menjadi pilihan. Dan ternyata J harus hilang. Rhea pun juga hilang. Dan langsung mau dilakukan oleh para pemain tim King. Shutdown. Dan sisa 2 player dari tim Siren Esports. Meanwhile 2 lane yang berbeda bersama lane Atom Lane semua sudah masuk super minionnya. Dan ini bencana. Gila sih, ini yang gue bilang tadi. Yang Kings butuhkan adalah reset mood mereka, balikin mood mereka. Dan harus mulai menghilangkan rasa gugup dan nervous mereka. Jika mereka ingin juara, mereka lolos di semifinal ini, mereka harus cepat-cepat reset di game 1. Dan terbukti di game kedua, mereka berhasil comeback satu sama. Dan pertanyaannya, apakah mereka bisa untuk langsung nge-end 2-1? Atau justru malah Siren yang belajar dari kesalahannya di game yang kedua? Sudah ku bilang,